Nah, karena aku fobia ular, manajerku tuh nggak ngasih tahu gitu bahwa ternyata ketika aku lagi tiduran itu ular tuh lagi jalan di bawah kursi. Di film Patrick ini ketemu ular itu tapi kayak gimana itu? Iya, jadi sebenarnya aku sih nggak lihat sendiri, tapi memang ketika kita lagi syuting di hutan itu last day gitu buat aku gitu. Memang kan ada apa ya, kursi-kursi pemain untuk nunggu gitu. Nah itu kan mau nggak mau nunggunya juga di hutan juga gitu. Jadi dijejerin gitu. Nah karena aku fobia ular, manajerku tuh nggak ngasih tahu gitu bahwa ternyata ketika aku lagi tiduran itu ular tuh lagi jalan di bawah kursiku gitu. Cuman ceritain lagi jadi ini aku jadi apa namanya kayak geli gitu rasanya. Tapi maksudnya karena dia tahu aku fobia itu makanya nggak usah gedebak-gedebuk juga kan, karena kalau dia bangunin aku pasti aku akan teriak akan apa gitu segala macam. Nah jadi ya udah dibiarin aja gitu sama dia, si ulernya lewat gitu. Terus besokannya dia baru bilang gitu bahwa semalam itu ketika lu tidur itu sebenarnya ularnya lewat di bawah lu gitu. Langsung gak aku teriak, oh kenapa lu gak bilang ke gue sih? Jadi hebohnya tuh belakangan gitu. Cuman lebih bagus juga sih sebenarnya dikasih tahu besokannya, karena kalau pada saat itu udah pasti aku nangis ngejer pasti. Camping tenda apa gimana akhirnya itu ular lewat? Gimana itu pas tidur nginepnya Kak? Ya memang ada tenda pemain, cuma tendanya model kayak kebuka kanan kiri gitu, cuman bagian atasnya aja yang ada. Nah giliran nunggu ketika pemain lain lagi di take kan aku jadi nunggu gitu, dan ketika nunggu kan sebisa mungkin kita istirahat lah gitu, bergantian gitu take-nya. Jadi pada saat itulah ularnya lewat gitu. Jadi ya belakangnya memang hutan, mau gimana, memang hutan besar itu di Banyuwangi. Ular apa kan Nova? Ular apa Berbisa kah atau apa? Nah, kalau aku nggak tahu ya, harusnya kalau di dalam hutan itu bisa lah ya gitu. Nah, sebesar apa? Cukup besar ternyata gitu. Cuman karena aku tidak menyaksikan, memang ketika aku tidur aku dengar kayak ada yang bunyi rumput gitu ya. Tapi kan aku pikir ya udah gitu doang gitu. Tapi ular gitu. Bintang karena fobia apa mungkin apa pengalaman apa sih dulu? Aku memang nggak pernah suka ngomongin kata-kata ular aja. Buat aku tuh nanti malam bisa termimpi-mimpi gitu. Dan waktu kecil di Aceh juga seneng ya, karena rumahnya di kampung ya, terus di depan situ kayak apa kuburan, terus udah gitu ada grass, rumput-rumput yang tinggi-tinggi, ya itu suka datang ular gitu ke teras rumahku gitu. Itu aja aku udah lari gitu, selari-larinya gitu. Jadi memang dari dulu nggak pernah suka. Iya takut, emang banget takut sama ular. Masih takut juga kan berhadapan gitu. Walaupun bisa jadi kalau ketemu sama ular, ularnya juga takut ya sama kita gitu. Tapi sebenarnya terakhir syuting yang lain di film lain juga ketemu sama ular. Ularnya hitam, itu bener-bener aku lihat sendiri pas, dan itu juga syutingnya kayak di pabrik yang zaman Belanda gitu loh. Jadi pasti ada hal-hal gitu. Menangani rasa takut sendiri? Nggak ada, biarin aja. Memang takut ya takut gitu, karena mau coba di hipnoterapi belum sempet gitu ya. Jadi ya udah hidup dengan rasa ketakutan itu gitu. Jadi tapi kan nggak setiap hari ketemu gitu, hanya pada saat kebetulan karena lagi syuting gitu. Tapi kan kayaknya sehari-hari di kota sih nggak ada ya. Tapi nggak tahu deh, ada nggak sih? Ada ya? Masih sih? Mau mulai mati kan ya bener yang hujan banjir. Masih sih? Itu karena banjir kan? Ya kalau alhamdulillah sih di kompleksku sih nggak banjir. Karena kan bukan cuma ular ya yang kemarin jadi heboh, tapi sempat curhat di sosmed soal yang tarif taksi di kamu di TikTok itu gimana, mungkin Aku nggak apa-apa bahasin. bahan belum sih? Seputar film kafe dia kayak sorry ya. Oke Kak, berarti mau ceritain dikit dong Kak tentang karakter Kakak nih di film ini seperti apa?
Di film ini karakternya itu sebagai Laila lagi, sama seperti Kafir yang pertama. Cuman di sini sebenarnya aku tuh nggak bisa ngomong banyak karena takut spoiler gitu. Cuman yang pasti proses syuting Kafir itu sangat-sangat menyenangkan. Syuting dengan Kinoy sebagai sutradara, dia sutradara terkocak menurut aku gitu. Dan suasananya tuh memang nyaman gitu dengan pemain lain, dengan Putri, dengan Teddy, Syah, dengan pemain-pemain lain yang memang muda-muda gitu. Jadi kita tuh blending aja gitu. Chemistry-nya karena memang udah ada dari sebelumnya, kita tinggal melanjutkan gitu. Jadi buat aku si Kafir Gerbang Sukma ini menurut aku lanjutan dari keseruan Kafir yang pertama. Ada Tapi tantangan lebih gong lagi sebenarnya. Tapi kalau Ada boleh tantangannya orang nggak, Kak? tahu, kalau sebelum Ya. orang nonton kasus sebelumnya, Laila itu mereka seperti apa, karakternya apa gitu? Laila itu karakternya sebenarnya perempuan baik-baik yang direbut suaminya oleh Sri gitu. Nah, Sri itu diperankan oleh Putri, ya kan? Kemudian ya disitulah akhirnya konfliknya terjadi, bahwa si Laila ini bersahabat dengan Sri, tapi Sri merebut suamiku, yaitu Teddy Syah gitu loh. Nah itu bermula konfliknya dari situ sampai akhirnya ke anak-anaknya turun-temurun tuh jadi jadi berantem, jadi konflik di situ. Kanova akhirnya kembali lagi ke film layar lebar seperti apa? Mungkin setiap lama. Aku tahun lalu main kali, kamu nggak tahu? Oh gitu, berarti ini. Oke. Tapi ini merupakan film horor tuh maksudnya tantangan dan juga takut gak sih kalau di horor ini? Ya kalau film horor udah pasti takutnya kalau misalnya kalau lagi syuting di lokasi-lokasi yang memang kita baru selalu ada cerita-cerita lah di lokasi syuting horor itu. Karena kalau kita sehari-hari aja kita baru mendatangi rumah baru atau lokasi baru itu kan kita udah baca-baca, apalagi ini kita memang harus kerja di situ, syuting di situ pasti pamit-pamit gitu, izin-izin dulu gitu. Tantangannya ya begitu, harus ketemu dengan ular, harus berhadapan dengan tiba-tiba ada hantu misalnya gitu yang pernah aku alamin juga sebelumnya gitu. Jadi banyak sih tantangannya. Kan tadi sempat dibilang nih Kak, ada regenerasi baru di perfilman. Mungkin salah satunya Kak Asya. Respon dari Kakak sendiri seperti apa? Aku seneng ada teman-teman baru, regenerasi gitu yang memberikan nafas, color yang baru gitu. Karena juga anaknya itu sangat energik gitu si Asya itu. Aku sih nggak langsung berhubungan dengan dia secara scene gitu, tapi aku satu set sama dia, satu tempat ruang tunggu, jadi kita sering suka ngobrol gitu bahwa ini anaknya kayaknya kalau aku ngelihatnya jadinya kayak anakku gitu. Anakku kan udah 17 tahun gitu, tapi aku nggak tahu umurnya Asya berapa, tapi sekilas ada persamaan. Oke. Terima kasih Kak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.